tentunya karena kita akan menuju ke game yang kedua. Oke, tentunya karena sudah macet-macetan masuk ke dalam siri Sunsa, mari kita bakar Jakarta International Velodrome pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Alright, dan Kimoy kembali dengan Badang yang memiliki win rate cukup tinggi juga. Kemarin ada kemunculan 9 kali masih 100% dan harusnya kemarin udah sempat pecah. Tapi balik lagi akan berhadapan dengan adanya satu hero power juga dari Idok yaitu Franco. Momentum yang harus dicari. Cuma pertanyaannya balik lagi. Berarti Susujin harus lebih aktif untuk nanti follow up siapapun yang bisa ditarik sama Idok. Karena kalau Idok main sama Riz ini bakal susah banget buat instant kill. Ya itu sama lah seperti dari di game pertama di mana Kairi following up terus sampai dilakukan, tapi Keyboy lihat depan sana bakal serba Iron Hook tapi gagal dengan flicker yang mereka memiliki. Membuang satu flicker dari sisi Badang dan jangan lupakan Badang Keyboy. Percentage win rate-nya itu benar-benar amazing. 90%-an ya berarti kalau pecah kemarin. Dengan ada Polios Together juga, ini akan banyak lagi nantinya bagaimana cooldown yang bisa digunakan untuk flicker bisa lebih aktif dengan adanya trail agresif. Itu adalah kata kunci untuk Badang dari Keyboy. Sementara Warden of Basic dan juga Agility yang digunakan oleh Idok untuk bisa membuat dirinya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Alright. Meanwhile, kalau kita menyaksikan agak cukup berat untuk seorang Idok bisa bertahan depan sana flicker for defensive dikeluarkan ditambah oleh Lutfi. Nampak overclock, following up dari Gilasan. Kembali lagi terjadi Sans di game yang pertama. Agresivitas tinggi yang dimiliki bahkan dengan fake sananya ternyata tidak berhenti sampai di game kedua terus berjalan. Apalagi ini memang tipikal hero-nya Sans banget ya, yang bahkan Wings Barriers bukan buat kabur, dia hanya untuk ngasih badannya, dia ngegertak lagi dan mundur. Dan emang tipikal Sans yang kita kenal dari dulu juga. Sementara RRQ, mereka nggak boleh juga termakan dengan apa yang diberikan oleh Onyx. Mereka yang harus bisa melakukan pergerakan juga sekarang. Selagi memang dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh. Tapi ini agak cukup berbeda untuk di game kali ini. Battle of Assassin. Battle of Assassin kembali terjadi di mana para pasukan dari tim Onyx mereka sudah membuka vision Lutfi berada di garis depan. Buat para pasukan dari tim RRQ sedikit kehilangan vision, tapi Sans mendapatkan informasi dari Idok berada tanpa adanya following up tanpa adanya flicker. Jangan lupakan Idok one last hit dan solo kill hampir terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan vision yang cukup besar dan Susujin hampir terzoning out dengan satu bocero kill yang masih ada available, tapi nampaknya Lutfi korban jiwa ditukar dengan adanya Tartot plus Idok is totally worth it. Iya, ini keuntungan besar buat Onyx juga dan men-trigger, hati-hati Toy. Yang sudah mulai memakan damage dari heavy crossbow yang ternyata juga cukup menyakitkan dan bahkan Savero belum ada keluarin ke arah sprintnya loh. Ya, dan bahkan ini informasi yang sangat mahal. Tandanya tim Onyx gak harus menuju ke arah gold lane. Buat apa? Karena gold lane-nya sudah sangat unggul jauh. Iya, landingnya ya, dia strong juga, dia menang juga. Apalagi ada sharing EXP juga dari terlalu yang sudah didapatkan oleh Onyx. Sementara kali ini dari RRQ mereka yang harus make a move, mereka harus cari jalan keluar agar tidak terdominasi lagi early game-nya. Karena kalau ngeliat di game pertama, RRQ unggul tapi bingung. Dan sekarang, Flicker yang dikeluarkan saat Idok kembali jadi target utama dan bahkan para pasukan dari tim Onyx menyelenyapkan dengan sangat cepat. Idok kill satu poin kill tidak bisa terlalu lama karena damage terpasukan di mana semua daerah tenggelam, terkena damage yang cukup besar. Kairi menenggelamkan daerah dengan petir dan juga air dari sungai tersebut. itu dia combo yang memang ingin dilakukan oleh Onyx. Just crack, ditambah dengan Video Ice Strike dari belakang dan itu sangat-sangat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pula oleh Onyx. Sementara Lutfi yang sudah berlengang leha untuk bisa mengintip ke area jungle dari Susujin. Dia tahu ada Susujin di situ, Iya. tapi dia cuma buka vision supaya Kairinya tidak bisa di-invite. That's it. Ya. Dia nggak mau lebih lagi. Udah cuman ini aja, informan. Iya, informan aja aman, gelundung-gelundung udah dapat langsung pulang Lutfinya. Seru ya, gelundung-gelundung. Iya, dan bahkan lihat di arah gold lane benar-benar full dominasi dari Savero. Ini dia the rookie monster from Onyx. Yep. Didikan Uncle Wei, Paman Wei, benar-benar membuat Savero menjadi monster yang sangat menggigit di gold laner. Kalau bicara tentang Savero juga kita ingat ya dulu, dia terlalu agresif. Tapi sekarang agresifnya udah benar-benar di waktu yang tepat. Ya, terkalkulate ya. Kalau bisa kita Begitu bilang. pun dari Toy juga sebenarnya kita ngeliat bagaimana potensi dia cukup luar biasa, Wop. Tapi kita lihat Sans dengan tidak adanya flicker akan menjadi target utama dari Sir Gyro. Dan bahkan Real One Manipulation. Sans menjadi target utama, hilang itu saja. Tapi setidaknya satu buff dari yang telah dikeluarkan. Gyro melakukan seorang ingat dengan Idok yang melakukan standby opposition. Di mana Keyboy berada belum terdeteksi. Tapi itu dia, the power of Idok yang benar-benar cuma muncul dan menakutkan
membuat tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Itu cuma berdiri loh dia. Iya. Aaron Hook, kalau di juga nggak ada. Ya Bob, Dairon. Oke, Dairon masuk terlalu dalam tanpa falling up damage dan first pick untuk jalan Dairon untuk bisa pulang. Tidak ada Ghost Panther dan Dairon tenggelam di power para pasukan dari tim RRQ yang harusnya ada dia. Powernya kurang ketika Turtle muncul. Tak ada Dairon. Mereka harus lepaskan. Lepaskan. Dan setidaknya ada trade yang dilakukan oleh RRQ ya. Mereka dapetin satu buah halter top turret juga. Ini ngebuat nantinya Toy mempunyai space up. Oh my god, langsung ada penalty yang hilang itu. Itu kembali lagi menjadi bulan-bulanan warga. Gila Sanji Speak. Tebakan Retribution yang on point dari KRI membuat Sosoji dengan Kakashi. Kali ini harus bertekuk lutut. Iya, unggul level dari KRI yang ngebuat dirinya walk. Tapi hati-hati Sans. Dia mau akan coba maju. Itu dia, Feather Estrek gertak-gertak sambal yang tidak ada. Dan bahkan KRI menjadi target utama. Toy mencoba dengan Rono DS, Synchro Vision. Tapi KRI hilang dari Vision. Satu hit terakhir bukan karena KRI bahkan ke gerobak yang menyelamatkan sosok jungler dari tim Onyx. Yap, diusir ya KRI-nya, setidaknya ada objektif lagi yang bisa diambil oleh RRQ. Mereka secure dan udah fun fact nih, 100 juta sebuah 109 juta 97 ribu minion yang sudah lenyap di Land of Dawn. Red in Peace ya, Red in Peace ya. season 1 terus dari Iya, 7 tahun tuh. Dan Bang langsung mati mania mantap. Bilangan Lutfi sebagai pada tapi KRI tidak terkenal diam. Reward Manipulation mencoba untuk menutup jalan di besar KRI tapi Sosuji masih mau lebihkan. Fistcrack from Keyboy. What a play from Keyboy. Fistcrack yang menutup jalan Sosuji bahkan tidak ada. Shadow kill di depan sana. itu dia musuh dari segala assassin. Badang. Bahkan dia nggak perlu ngebuka banyak resource kayak dia buka tonjok satu kali aja efek knockback ini bakal diskalkulasi banget bagi assassin dan dikunci terus-terusan sehingga kali ini Sosuji harus mendapatkan poin dead pertama dirinya. Onyx semakin jauh lagi meninggalkan bagaimana sekarang goal yang mereka pimpin. Mania mantap. Keyboy menjadi pilihan utama tapi sehingga Vori Messi dengan Toy memasak arah cairan. No following up damage, no real world manipulation, no way. Keyboy tidak boleh dilepaskan begitu saja karena lihat apa yang dimiliki dari tim Onyx itu Keyboy kalau selamat dia bounce back bisa balik walaupun tanpa flicker. Dia punya fist break. Tapi ya ternyata Keyboy yang hilang ini menjadi sebuah angin segar juga untuk RRQ di mana Eternal-nya juga sudah muncul. Kesempatan mereka untuk bisa mematahkan perfect Eternal bagi Onyx terbuka sekarang. Tapi mereka masih punya Lutfi, mereka masih punya distraction. Maka coba ditutup di depan sana. Harus sekarang tim RRQ terlihat dengan posisinya cukup banyak dan Sapero free hit. KRI dan breaking from Sapero. Bisa terlalu besar, masih mendapatkan steal. Turtle, what the play from KRI. Again, perfect Turtle for Onyx. Berubah segalanya. Dan under kondisi dari RRQ makin tenggelam di Land of Dawn. Wow, ini akan semakin mendominasi lagi bagaimana Onyx mereka menambahkan kembali keunggulan mereka. Dengan secure ke arah perfect turtle-nya. Bloodwing sekarang sudah diamankan juga oleh Sans. Dan bagaimana tidak damage dari KRI sulit dibendung. Holy Crystal-nya udah selesai dan item defense magic dari RRQ cuma ada di Dairon saja dengan membeli buah Radiant Armor. Ya, tapi yang harus diingat oleh para pasukan dari tim RRQ, para raja muda mereka harus tahu reset yang cepat. Karena Onyx selalu melakukan hal tersebut, reset yang cepat. Dan ini yang dilakukan oleh RRQ. Kalau tidak, memang ini best of 7. Tapi 4 game itu nggak banyak loh. 4 game itu nggak banyak untuk memperebutkan satu immortal trophy MPL Indonesia. 4 game hitungannya berarti scrim satu pertemuan ya? Satu pertemuan, makanya gue bilang nggak banyak. Benar. Alright, dan kali ini RRQ mereka harus mencari lagi bagian momentumnya karena ini Lutfi juga ganggu banget, dia nabrak lagi Dairon-nya. Lutfi memang ditugaskan untuk melakukan zoning out dan lihat Dairon bahkan gak punya power atas Lutfi. Ketika kita tahu Lutfi ini menjadi badan untuk tim Onyx, sebaliknya Dairon menjadi badan untuk tim RRQ, bahkan bisa kita bilang Dairon adalah salah satu power initiate-nya RRQ. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau Dairon-nya nggak bisa make a move. Iya, kayak tadi sebenarnya udah bagus ya. Dairon-nya pas ngeliat Sans-nya berdiri, dia langsung buka Burst Away dan dapat itu menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dicoba lagi oleh RRQ. Tapi masalahnya sekarang udah mulai susah nih. Maksimalnya mantap! The Winter Crown! Berhasil membuat Keyboy bertahan tapi dengan terus kita berpuluh yang terdekat KRI langsung fokus ke backline. Tanpa ada follow yang damage. Dengan damage yang tidak dimiliki dari tim RRQ. Malah mereka yang terkocar kaca. Maksimalnya mantap! Lutfi target satu-satunya yang bisa mereka makan dengan segala damage yang mereka berikan. Tapi Onyx mereka punya positioning
satu yang paling penting yang belum terpecahkan oleh RRQ. Kairi Ya. tidak bisa terikat. Iya. Dan tadi juga Rinse selamat loh, akhirnya gak ada trade point kill kan yang dilakukan sama Onyx-nya. Rinse selamat walaupun kena tetesan Feather Ice Strike, tapi mungkin hidupnya yang udah mulai bisa ganti lagi gameplaynya karena tadi kita udah ngeliat Iron Hook. Terus juga dengan ada Bloody Hand. Kiboy! Ini si power. Targetnya sangat mahal. Koi langsung tenggelam di lautan dan bahkan dilakukan dari tim Onyx. Berhasil membuat mereka mendapatkan loss yang pertama. Wah, dan Engel tabrakan kembali terjadi. Tabrakan kembali terjadi, tidak ada nafas tambahan. Tapi kalau mereka follow damage yang berbahaya adalah satu. Wardnya akan jadi sia-sia kalau mereka gagal. Ini Sansnya lihat lagi-lagi ya. Satu. Terbang. Gila, Sans is back. Tapi Kiboy, bener-bener ini jackpot banget dia bisa dapetin Toy. Yes. Yang dari tadi aman, dia bisa free space untuk farming. Dia belum tumbang sama sekali. Dengan item juga ini akan menuju ke arah sebuah Only Crystal harusnya. Tapi untuk kali ini, Toy yang sudah terkena satu buah backstab yang begitu mengerikan dari Kiboy. Dan landing yang dari Kiboy yang tidak ketahui sama sekali oleh para pasukan dari tim RRQ. Awareness yang miss harus sudah mereka mulai resetkan, tapi gila Sans is back. Semenjak adanya Baba Yeva is back. Sans online again. Ngaruh ya, ngaruh. Ngaruh. Karena memang dia korban keusilat kan biasanya. Korban keusilat. Jadi keluar lagi nih kodam gilanya juga nih. Tapi di bawah, seperti yang terjadi. Oke, langsung ada Poli Hunter kalau yang damage sebagai lihat Kyrie. Outplay. Terroutplay. 2 point kill didapatkan oleh Kyrie. What the amazing jungler from Onyx berhasil mendapatkan permainan yang sangat luar biasa. Split push yang digagalkan, tapi 2 point kill taruhannya gak worth it untuk RRQ. Ya sekarang memang levelnya juga jauh banget. Kyrie sudah level 15, 1 versus 2, what an outplay. Yang akhir membuat RRQ mereka hanya sedikit mendelay waktu saja. Itu dia. Agar Lorde tidak kembali dikawal oleh Onyx. Tapi dengan zaman pos yang dikeluarkan bermasukan dari tim RRQ, mereka mencoba melakukan defensif Lutfi menjadi target utama menuju sana Raze. Kali body block dilakukan Lutfi sudah cukup enough. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx dengan 7.600 gold difference. How come RRQ? Mereka harus farming terlebih dahulu. Tapi permasalahan masih mantap. Frost tidak berhasil tumbang. Jadi itu dia Wings by Wings save the day for this time. Meanwhile Kyrie harus menemukan dengan 1 poin tambahan. Darah jauh untuk pulang. Mencoba teman yang mantap. Sekarang ini dan Sosochen. Shadow kill. Dan Frost. Gila Frost. Kembali lagi ke pertempuran. Dengan final race yang dimiliki. Dapatkan shutdown. Gila, Sun is back dan Onyx. Ini gila semua kayaknya. Targeting mereka begitu optimal dan apa yang dilakukan oleh RRQ terlihat seperti semuanya sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, terlihat semuanya kayak serba salah. Betul. Dan bahkan lihat fokus ke arah best turret dengan Savero damage yang cukup. Tapi dengan mancing money yang mendengar Lutfi, mereka sadar dengan adanya Sansa juga Savero, mereka tidak akan melepaskan Lutfi. Ini dia, Lutfi, asalkan Lutfi untuk RRQ menjadi masalah besar. Benar. Dan juga ini Savero, lambat laun akan menjadi sebuah hal yang akan mengerikan untuk RRQ. Karena tadi splash damage dengan adanya Force of the Queen dan juga Heavy Crossbow. Ini sangat-sangat mampu untuk bisa mengacak-acak lini depan, terutama bahkan yang diharapkan menjadi lini depan adalah Dairon. Dairon aja kena armor break, dia udah babak belur banget. Udah bonyok. Aslinya. Itu yang sempat saya bilang. Dengan power pick mereka terhadap Dairon. Tapi lihat Dairon terbuka positioningnya. Visionnya cukup jelas. Membuat Dairon akan dilenyapkan dengan sangat instan. Tapi satu hal yang mereka harus pastikan. Di mana Lord kali ini harus mereka dapatkan. Mid lane terbuat sangat bebas. Dan hand came by Samsung Galaxy S25 series. Wah, ini tangannya Kyrie ya. Harusnya Lihat ya. sebagaimana cepatnya juga dia memberikan basic attack skill demi skillnya. Bahkan sambil geser-geser mid, tapi karena aman keadaannya, gak ada kontes. Dan karena kali ini Onyx mereka gak akan tinggal diam, mereka tabrak Tapi lagi. lihat Lutfi menjadi padan. Tepat di blok. Menuju ke arah 1 point kill yang sangat validol. Sama dengan ini sebelum. Tapi Kyrie benar-benar kunci ke arah backline. Fokus ke arah base. Gak boleh apa-apa terjadi. Tapi ini pencara. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 pemainnya. Tyrant di garis depan, tapi Savero masih bisa memberikan damage tambahan. Tapi Sans akan melakukan cover dengan sangat siap. Kiboy, materi Kiboy tanpa adanya first break. Tapi mereka masih punya first break. Di depan sana hilang. Instant kill. The monster. The morning. Savero take the castle. Oke, tanpa perlu. Lord Evil, 14 menit. Game kedua masih menjadi milik sang Raja Langit. Onyx memimpin
mengembalikan Yet roster. Onyx membangkitkan Gila Sans kembali dan Onyx melahirkan